teman-teman, balik lagi dengan aku Niha. Di sini aku akan membahas praktikum yang terakhir di mata kuliah IRP ini, yaitu praktikum 9 mengenai menampilkan teks terbilang di dalam file software Odoo. Jadi di praktikum kali ini langsung saja aku buka modul praktikumnya. Di sini judulnya itu teks terbilang. Jadi di dalam modul ini itu nanti outputnya akan menghasilkan file di bagian invoice, label, atau apapun itu. Nanti di dalamnya itu ada teks terbilangnya. Maksudnya apa? Langsung aja menuju step yang pertama. Oke, di sini aku akan buka aplikasi Odoo-nya. Akan buka dulu. Nah, di dalam modul kali ini kita akan menuju ke folder yang sebelumnya udah pernah aku buat, yaitu modul invoice.xml, yaitu dalam folder fit_invoice_receive. Mari kita coba dulu buka foldernya. Jadi nanti source code yang udah pernah kita buat sebelumnya akan diedit, ditambahkan source code yang akan memunculkan output dari modul ini. Kita buka dulu. Kita langsung search dari inv_receive. Atau gini aja. Receive. Nah, sembari dia buka, kita langsung akan menuju ke aplikasi Odoo-nya. Nah, jadi pada praktikum sebelumnya itu kita udah pernah melakukan print receive, dan di dalamnya itu ada outputannya berupa angka, dan di angka itu nantinya akan kita kasih keterangan teks terbilangnya. Jadi misalkan kalau ada angka 25.000, nanti ada teks terbilangnya 25.000 gitu. Lanjut. Kita buka modulnya lagi, kita buka foldernya lagi, dan di sini bentar, di modul itu udah dijelaskan kayak gini. Jadi nanti akan menambahkan field baru gitu di object invoice-nya. Aku buka ini dulu. Oh, ternyata aku lupa namanya itu invoice. Nah, ini tuh folder di praktikum sebelumnya yang udah pernah aku buat. Jadi di sini aku akan melakukan edit aja. Kita buka report, habis itu masuk ke invoice XML-nya. Nah, karena sebelumnya aku udah pernah buat invoice.xml dan mengedit source code-nya. Jadi di sini aku akan nunjukin ke kalian aja tempat penambahan source code-nya. Dan di sini udah ada source code-nya. Nah, ini kalau di praktikum sebelumnya kan udah ada nih, kayak gini outputannya. Nah, jadi di kali ini penambahan field barunya itu di sini ada keterangan yang merupakan string dari amount total berikut source code-nya. Amount to text. Jadi di sini untuk menambahkan karakter string atau lainnya itu kayak gini perintahnya. Coba aku tunjukin di XML. Ini kayak gini. Jadi di praktikum sebelumnya kan belum ada ini source code-nya kayak gini. Jadi di praktikum ini tinggal nambahin kayak gini.
Nanti kalian juga bisa lihat detailnya di modul yang aku akan share di video ke-1, itu udah lengkap semuanya modulnya dari modul pertama sampai modul terakhir ini. Jadi nanti kalau kalian pengen melihat detailnya, nanti kalian bisa klik linknya lalu masuk ke Google Drive, dan nanti di Google Drive itu kalian bisa minta akses untuk ngeprintnya. Jadi gitu. Habis itu lanjut, kalau udah di dalam modulnya pun di sini dijelasin kalau di folder modelnya itu pada feed invoice receipt harus ada 2 file, yaitu file init.py dan invoice.py. Nanti aku akan nunjukin ke kalian. Jadi di bagian model nih ada init sama invoice. Coba aku buka aja sini. Nih, isinya tuh cuman hanya kayak gini doang. Jadi nanti bisa lihat. Gini ya. Aku nggak bosan-bosan ngingetin ke kalian kalau misalkan kita buat source code-nya itu harus detail ya. Maksudnya jangan sampai ada kesalahan atau sintaks error sekalipun, karena kalau nanti source code-nya itu ada syntax error, nggak bakal bisa terkonek sama aplikasi Udunya. Kayak gitu. Udah, lalu di aplikasi Udunya seperti biasa aku akan setting dulu, dan aku akan mengaktifkan developer modenya. Misalkan gini. Diaktifin dulu. Setelah diaktifin mode developernya, aku akan masuk ke apps-nya. Oke, jadi aku akan ngupdate dulu di apps-nya modul update apps list-nya. Jadi yang aku update di sini folder yang udah aku pernah aku buat. Oke, jadi di sini aku akan upgrade modul yang udah pernah aku buat. Jadi untuk kalian yang ngikutin di modul sebelumnya, kalian tinggal ngupdate aja. Nggak usah buat modul baru gitu. Maksudnya nggak usah install modul baru. Jadi di sini aku masukin nama modul yang udah pernah aku buat kayak gini. Nah, di sini ada print invoice receipt. Aku upgrade. Nah, dan nanti aku akan masuk ke accounting, ke tabel accounting, dan nanti ke customer invoice. Jadi yang udah pernah aku print di praktikum sebelumnya, nanti kita lihat perbedaannya apakah ada teks terbilang yang tadi kita masukin ke source code-nya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke tabel accounting. Kayak gini. Terus aku klik customer invoice. Yang tadi aku udah jelasin, kita tinggal ngeprint kayak gini. Aku klik data aku. Dan di sini aku langsung aja print receipt. Nah, jadi tabel receipt yang udah aku download, langsung aja aku klik. Dan nanti kita lihat apakah ada perubahannya dari modul pertama. Nah, akhirnya ini. Di sini ada uang sebesar $1,15. Dan di sini ada teks terbilangnya, yaitu $1 dan 15 cent. Jadi di sini udah berhasil untuk teks terbilangnya. Nah, sekian dari praktikum ERP aku kali ini. Kalian bisa cek dari praktikum pertama